Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 SD Hatijah Wonorejo. Kembali lagi dalam Badru Belajar dari Rumah bersama Budina. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, mata pelajaran PPKN, yaitu tentang keberagaman pekerjaan di sekitar kita. Apa itu keberagaman pekerjaan? Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk pekerjaan sendiri ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang adalah misalnya penjahit, kemudian penenun, kemudian pemintal, kemudian petani. Nah, sedangkan contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah contohnya guru, dokter, polisi, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, di lingkungan sekitar kita ada banyak sekali jenis pekerjaan. Misalkan, dalam proses pembuatan pakaian saja, sudah banyak jenis pekerjaan yang terlibat di dalamnya. Apa saja ya? Nah, yang pertama, karena pakaian itu tidak langsung jadi begitu saja. Nah, kita mulai dari bahan dasar pakaian. Bahan dasar pakaian merupakan kapas. Nah, salah satunya merupakan kapas. Nah, di sini ada profesi atau pekerjaan petani kapas yang tugasnya adalah menanam kapas. Selanjutnya, kapas dipintal menjadi benang. Di sini ada pekerjaan pemintal yang bertugas untuk memintal kapas menjadi benang. Selanjutnya, setelah menjadi benang, maka benang tersebut ditenun untuk menjadi kain. Ditenun oleh penenun. Di sini ada pekerjaan penenun yang bertugas menenun benang menjadi kain. Setelah benang ditenun menjadi kain dan setelah menjadi kain di sini ada desainer. Nah, desainer di sini membuat pola baju. Kemudian baru ada penjahit. Setelah pola baju dibuat, maka pola tersebut akan dijahit oleh penjahit yang bertugas untuk menjahit baju. Dari sini kita sudah dapat menemukan 1, 2, 3, 4, 5 jenis pekerjaan yang berbeda dalam proses pembuatan pakaian. Wah, banyak sekali ya. Nah, lagi-lagi setelah pakaiannya menjadi baju, akan diapakan pakaiannya? Pakaiannya akan dijual ke pasar, kemudian dijualnya oleh siapa? Ada profesi atau pekerjaan yang namanya adalah pedagang. Nah, pedagang di sini bertugas untuk menjual pakaian ini tadi. Oke. Nah, kita mulai dari bahan dasar sampai ke pasar. Seperti yang Budina informasikan tadi bahwa dalam proses pembuatan pakaian itu ada berbagai macam bahan dasar yang digunakan. Indonesia kaya akan bahan dasar dalam proses pembuatan pakaian. Yang pertama, kita cek profesi apa saja di sini. Ada petani kapas yang bertugas menyediakan kapas.
Kemudian kalau bahan dasarnya dari bulu domba, maka di sini ada peternak domba yang bertugas menyediakan bulu domba. Dan di sini juga ada peternak ulat sutra yang bertugas menyediakan serat sutra. Nah, selanjutnya pemintal di pabrik memintal bahan dasar menjadi benang. Jadi, untuk menjadi benang, bahan dasar tadi dipintal oleh pemintal ya. Tentunya di pabrik. Di pabrik sudah tidak sudah tidak zaman lagi memintalnya menggunakan manusia sepenuhnya. Ada bantuan mesin juga. Nah, kemudian setelah dipintal menjadi benang, maka kemudian penenun di pabrik menenun benang menjadi kain. Nah, sekali lagi penenunnya juga di sini sudah dengan bantuan mesin, tidak sepenuhnya oleh manusia. Selanjutnya, kain hasil tenunan dijahit menjadi pakaian oleh penjahit. Di sini ada pekerjaan penjahit. Nah, baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual oleh pedagang. Di sini ada profesi pedagang. Nah, ada banyak sekali profesi yang dapat kita temukan dalam proses pembuatan pakaian ini dari bahan dasarnya sampai ke pasar. Nah, anak-anak, keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Nah, apa yang terjadi jika tidak ada orang-orang dengan berbagai jenis pekerjaan tersebut? Nah, diskusikan dengan orang tua kalian, kemudian sampaikan kepada guru dan teman-teman kalian saat Zoom meeting nanti ya. Selanjutnya, keberagaman pakaian. Lani memiliki berbagai macam pakaian. Ada pakaian yang digunakan untuk sekolah. Ada baju hangat untuk digunakan saat udara dingin. Ada baju tidur yang digunakan untuk tidur. Ada gaun yang digunakan untuk pergi ke pesta. Dan ada juga baju olahraga yang digunakan saat berolahraga. Nah, kita sekarang ini sudah hidup di zaman modern, kita sudah memiliki berbagai macam baju sesuai dengan waktunya. Misalnya kalau mau belajar ke sekolah, kita pakai seragam sekolah. Kita mau berolahraga, kita pakai baju olahraga. Kita mau ke pesta, nggak mungkin pakai baju olahraga, makanya ada baju pesta atau gaun. Kita mau tidur, nggak mungkin pakai gaun, jadi ada namanya baju tidur. Semua sesuai dengan waktunya. Anak-anak, Lani sangat bersyukur memiliki cukup pakaian. Ia teringat orang zaman dulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menjaga pakaiannya dengan baik agar tidak cepat rusak. Nah, kenapa orang zaman dulu hanya memiliki satu atau dua pakaian? Itu karena proses pembuatan pakaian zaman dulu itu sangat rumit, sangat susah, belum ada bantuan mesin. Tapi kalau sekarang sudah canggih semua, dalam waktu berapa jam sudah jadi bahkan pakaiannya ya, dari saking canggihnya. Maka kita patut untuk bersyukur akan tersebut. Kita patut bersyukur karena kita bisa menikmati berbagai pakaian sesuai dengan waktunya. Nah, berbicara tentang pakaian, pastinya dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menemukan kebiasaan orang-orang dalam berpakaian yang tentunya berbeda-beda. Nah, anak-anak, cara berpakaian setiap orang berbeda-beda.
Contohnya nih, Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Nah, sedangkan Lani dan Dayu senang memakai celana yang selutut dengan kaos lengan pendek. Nah, namun meskipun mereka berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai. Jadi Siti meskipun pakaiannya tertutup pakai kerudung, Siti juga bermainnya sama semuanya, nggak hanya bermain sama yang berkerudung saja. Siti tetap berteman baik dan saling menghargai. Nah, tapi di sini ada tapinya nih. Nah, dalam agama Islam, karena kita agamanya Islam, apabila anak perempuan sudah balik, maka diwajibkan untuk memakai baju menutupi seluruh tubuhnya, serta memakai kerudung. Nah, kalau kalian sudah balik, maka wajib hukumnya kalian untuk menutupi seluruh aurat kalian, ya. Oke, di sini juga ada pakaian profesi. Selain ada pakaian yang sesuai dengan waktunya, di sini ada pakaian profesi. Nah, pakaian profesi itu apa? Pakaian, terus profesi. Profesi itu pekerjaan, berarti pakaian yang digunakan untuk bekerja. Nah, di sini ada Bu Dokter, ada pengacara, ada Pak Polisi. Oke, pakaian profesi banyak jenisnya yang digunakan sesuai dengan keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktik. Pak Polisi memakai seragam polisi saat bertugas. Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat, teman-teman. Namun pakaian profesi ini digunakan saat mau bekerja saja. Nah, jadi pakaian profesi itu adalah tanda pengenal suatu profesi atau suatu pekerjaan. Sekarang, Bu Dina minta kalian untuk menuliskan di buku tulis kalian pakaian profesi yang ingin kalian kenakan, kemudian ceritakan pada guru dan teman-teman kalian saat Zoom meeting nanti. Terima kasih teman-teman. Itu saja yang dapat Bu Dina sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di Zoom meeting bersama guru kelasnya masing-masing. Bu Dina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.